Kabar mengejutkan menerpa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan istrinya, Atalia Praratya. Atalia Praratya atau yang akrab disapa Bu Cinta, dikabarkan telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya. Informasi ini telah dikonfirmasi Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriyadi. Dede Supriyadi membenarkan bahwa berkas gugatan atas nama Atalia Praratya telah masuk dan teregistrasi secara resmi. Sidang perdana perceraian pasangan tersebut akan digelar lusa, tepatnya pada Rabu, 18 Desember 2025 di Pengadilan Agama Bandung. Terkait isu ini, Muslim Butar-Butar, pengacara yang selama ini mendampingi Ridwan Kamil, sedikit memberikan penjelasan. Ia menekankan hanya menangani kasus dengan Lisa Mariana. Kami tidak mengetahui itu. Dan yang kedua, bahwa kalaupun itu benar, kami ini kan pengacara yang ditunjuk untuk yang di Bareskrim sama di pengadilan. Itu clear ya, kata Muslim Butar-Butar dilansir dari suara.com. Jadi pemimpin cuma biar kelihatan kerja, Deddy Mulyadi sindir keras Ridwan Kamil. Ketika saya menjadi gubernur, saya sangat terbelalak ketika saya membaca data. Kenapa? Rangkaian kegiatan teknologi informasi nilainya triliunan dalam setiap tahun. Dan belanjanya itu tidak berubah. Saya berubah itu semuanya di berubah. Kenapa TI saya perkecil? TI menurut saya murah. Cukup apa? Cukup gunain anak-anak kita yang mampu banyak. Tetapi di balik itu, dia menjadi predator ekonomi. Di mana predator ekonominya? Belanja jalan 200 juta bisa menggerakkan 30 orang. Belanja jalan 1 miliar bisa menggerakkan 100 orang. Belanja bangunan 10 miliar bisa menggerakkan 500 orang. Belanja teknologi informasi dengan harga yang diciptakan sendiri hanya untuk 1 orang. 1 triliun hanya bisa digerakkan dan menggerakkan 1 orang dan masuk dalam 1 orang dan masuk dalam rekening 1 orang. Dibilang doain yang baik-baik aja. Didoain yang baik-baik aja. Gimana sih konsepnya, gue naikin gini aja deh. Bismillah. Makan. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, nggak ada. Kita doain yang baik-baik buat Bu Cinta. Gara-gara gue terus selalu nyalahin gue, nyap. Gua mulu nggak mau ngurusin rumah tangga orang. Sumpah, udah cukup dulu. Kalau gue kan jadi simpanse kan dulu, zaman dulu. Sekarang mah kan gue istri kan. Oke, doain aja yang baik-baik. Terus apa sih jimdasin Galet. Nggak nyangka banget sih Bu Cinta akan menggugat cerai Ridwan Kamil setelah berbagai macam gonjang-ganjing yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga beliau. Saya pikir Bu Cinta akan tetap bertahan, akan tetap ada di sampingnya Pak Ridwan Kamil. Tapi ternyata Bu Cinta akhirnya menyerah. Bu Cinta hanya seorang wanita biasa yang tentu saja setiap wanita pasti sulit ya menerima isu-isu perselingkuhan. Apalagi kalau sampai menggugat cerai, ya kemungkinan itu bukan sekedar isu aja, itu adalah kebenaran. Kalau dipikir-pikir, ujiannya Pak Ridwan Kamil ini beberapa tahun terakhir ini benar-benar dahsyat ya. Karena setelah ditinggal sang putra, habis itu gagal menjadi gubernur Jakarta, terkena skandal dengan Lisa Mariana, habis itu ada isu skandal Bank BJB di Jabar juga. Dan sekarang beliau digugat sang istri Ibu Atalia. Ini bisa menjadi pelajaran buat para pejabat-pejabat lain yang sedang menjabat ya. Jadi ketika menjabat, nggak usah arogan, nggak usah main sana sini gitu. Kalau sudah punya istri, punya keluarga, fokus dengan istri dan keluarga. Apalagi kalau jadi pejabat, pemimpin daerah, fokus dengan wilayahnya, fokus dengan masyarakatnya. Semoga Bu Cinta kuat melewati ini semua, dan semoga juga ini menjadi pelajaran yang sangat berarti buat Pak Ridwan Kamil, sehingga beliau nanti kalau bisa sih rujuk, maksudnya nggak jadi bercerai gitu. Tapi kalau memang sudah
takdirnya harus berpisah. Semoga Pak Ridwan Kamil juga dapat pelajaran penting dari sini dan membuat kehidupan beliau itu lebih baik lagi nantinya. Hai Rea, aduh Besti, breaking news ini loh, Bu Cinta menggugat cerai Pak RK, Bu Atalia menggugat cerai Pak RK. Ya akhirnya mungkin ini jawaban dari ini ya, selama ini netizen mungkin kok Bu Cinta diem aja nggak pernah komen dengan kasusnya Pak RK dengan siapa itu Lisa Mariana. Bahkan Pak RK juga sudah mengakui, tapi kok ini kayak diem-diem aja. Ya mungkin tidak gampang ya di posisinya Bu Cinta, tapi ya inilah sad ending menurut aku, karena selama ini kan yang kita lihat begitu harmonis lah keluarganya Pak RK dan Bu Cinta itu. Terus sampai kemudian ada enong-enong yang memporak-porandakan, ya nggak ngerti ya. Sangat disayangkan sih kalau endingnya seperti ini, tapi ya mungkin ini yang terbaik. Ya kalau menurut aku sih mungkin Bu Cinta sudah memaafkan, tapi ya mungkin tidak melupakan ya. Atau gimana yang dilakukan Pak RK sama Lisa Mariana itu emang nyakitin banget gitu loh. Ya ini yang terbaik lah, turut prihatin sih aku. Ngomong-ngomong ini, apakah kalau Pak RK dan Bu Cinta ini cerai terus Lisa Mariana menggantikan posisi Bu Cinta? Rasanya nggak mungkin. Jangan pernah berharap sih ya kalau seorang ya kayak Lisa Mariana yang udah memporak-porandakan, yang udah merusak rumah tangga orang, lalu akan menjadi permaisuri, akan menjadi istri. Rasanya sih sulit kayak gitu itu ya. Ya sekali lagi turut prihatin lah, tapi ini mungkin yang terbaik buat Bu Cinta dan Pak RK. Kalian udah tahu berita ini? Yes, akhirnya Ibu Atalia menggugat cerai Pak RK. Tapi kali ini aku tidak akan membicarakan soal perselingkuhan ataupun kasus internal atau urusan internal dari mereka berdua. Di zaman itu, Pak RK ini menjadi harapan besar buat cewek-cewek bahwa ternyata masih ada laki-laki yang ideal, yang baik, sayang sama istrinya, family man, punya karir yang bagus, sugih, pinter, berprestasi, berbakat, apalah sebutin. It seems that it's too good to be true. And finally, it is good to be true. Yang aku sayangkan, kalian pasti tahu ya, bahwa semakin kesini itu kasus adultery atau perselingkuhan itu sudah nggak bisa dibendung lagi. Kayak memberikan loss trust kepada kita bahwa jaminan kita terhadap institusi yang disebut pernikahan itu sudah serapuh itu. Nanti kalau kita menemukan pasangan kita atau orang terdekat kita itu melakukan selingkuh, akhirnya yang didoxing cuma pihak perempuan. Selalu perempuan yang jadikan korban. Laki-laki ya sudahlah. Dengan alasan mungkin kalau seandainya suaminya ikut di penjara atau diberikan sanksi, keluarga inti yang berupa istri dan anak nggak bisa dapat nafkah. Atau yang paling menyeramkan itu adalah ketika kemudian bersembunyi di balik kawin sirih. Ironis memang, negara kita ini adalah negara yang sangat-sangat religius, tapi di satu sisi, situs yang paling banyak dicari adalah pornografi, dan perselingkuhan itu sudah seperti jamur di musim hujan. Menurut kalian bagaimana? Kita belajar jadi manusia dari Ibu Cinta Atalia. Setiap manusia pasti punya line-nya untuk masalahnya masing-masing, termasuk Ibu Cinta Atalia. Kita ingat betul di tahun 2022 Ibu Cinta Atalia kehilangan anak pertamanya. Kemudian di tahun 2024 Ibu Cinta Atalia diuji kembali atas keputusan anak perempuannya untuk melepas hijab. Ujiannya nggak berhenti di situ aja, tapi di tahun 2025 muncul berita bahwa Ridwan Kamil berselingkuh dengan Lisa Mariana. Di akhir tahun 2025 kita dihebohkan dengan berita bahwa Ibu Cinta menggugat cerai Ridwan Kamil. Menurut informasi, gugatan pertama akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025. Semoga Bu Cinta tetap kuat iman dalam menjalani semua kejadian yang ada di dunia ini. Guys, mantan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil digugat cerai oleh istrinya Bu Atalia di Pengadilan Agama Bandung. Untuk nomor perkara serta detail perkaranya belum bisa ditampilkan karena sidang perceraian itu adalah sidang tertutup. Tidak ada orang lain yang bisa masuk mengikuti persidangan itu kecuali orang-orang yang berkepentingan. Nah, kemudian ini semua berawal dari dunia pergundikan. Jadi banyak seorang istri menggugat cerai suaminya karena faktor pergundikan kayak gini. Kemudian akhirnya ketahuan. Kemudian yang kedua, faktor karena suaminya tidak tanggung jawab.
kemudian tidak mencukupi ekonomi, kemudian suaminya malas bekerja, suaminya mabuk-mabukan atau judi sehingga sampai habis-habisan, atau suaminya karena terlalu gila main game sampai berjam-jam depan HP dan dia nggak mau kerja. Ini banyak kasus kayak gini. Semoga nanti pada saat proses mediasi antara Pak Ridwan dengan Bu Atalia bisa damai dan tidak jadi cerai. Doakan saja.